Sultan Agung 1628 Part 2. Pada kisah sebelumnya, dalam judul pertempuran Sultan Agung 1628 Part 1 telah diceritakan bagaimana pasukan Mataram telah tercerai-berai melarikan diri dalam menghadapi pasukan Batavia. Panglima Perang Mataram, yaitu Dipati Ukur, melarikan diri ke arah barat, yaitu di Gunung Pongporang, bersama pasukan yang berasal dari daerah kekuasaannya, yaitu Priangan. Di sisi lain, Panglima Perang Mataram, yaitu Tumenggung Baurekso beserta putra sulungnya juga gugur dalam pertempuran melawan pihak Batavia. Malam hari berselang setelah kejadian tewasnya Tumenggung Baureksa, pasukan Batavia mengerahkan 50 kapal yang terdiri dari 30 kapal Belanda dan 20 perahu orang Tionghoa untuk berlayar ke sungai yang terletak di daerah Marunda dalam rangka menghancurkan kapal-kapal Mataram yang berada di sana. Mereka menemukan berbagai jenis perahu yang terdiri dari 800 tingan dan 2 gorab, 36 tingan dibawa ke Batavia dan sisanya dibakar. Adapun dari 200 buah kapal Mataram, 150 buah kapal berhasil dirampas oleh Batavia. Tempat perkemahan Mataram ternyata tidak hanya sampai di situ. Ketika orang-orang Belanda memeriksa kebun milik Tuan Jacques Speix, terdapat orang-orang Mataram di bagian belakang. Mereka memalang jalang dengan pohon-pohon kelapa. Pasukan Batavia kembali bergerak dengan beranggotakan 7 kompi. Orang-orang Tionghoa biasa tidak ikut dikarenakan tidak memiliki persenjataan dan tidak ingin mengambil resiko, karena tujuan mereka hanya untuk berdagang di Batavia. Pada akhir pasukan Mataram berhasil diusir kembali dari tempat perkemahan yang baru. Di sisi lain, ternyata musuh mulai berkumpul kembali dengan bala bantuan baru yang diperkirakan terdiri dari 4.000 sampai dengan 20.000 orang yang dilengkapi dengan 200 sampai 300 kuda. Kedatangan bala bantuan Mataram tersebut membuat pihak Belanda khawatir dikarenakan mereka telah kehabisan mesiu. Para budak dan barisan belakang Batavia
yang belum berpengalaman di medan perang berlarian mundur. Pasukan Mataram mulai menyerang dengan formasi bulan sabit. Mereka berhadapan dengan pasukan Batavia terdepan yang dipaksa mundur ke belakang. Akan tetapi Batavia tidak kuasa menahan gempuran serangan tersebut yang membuat mereka dipukul mundur. Begitu pula pasukan Batavia yang lain juga ikut melarikan diri dan membuang senapan mereka, lalu menyelamatkan diri dengan sampan. Dikarenakan banyaknya pasukan Batavia yang melarikan diri, membuat pasukan yang lain juga merasa khawatir dan ikut menyelamatkan diri dari gempuran bala bantuan Mataram. Gempuran bala bantuan Mataram baru berhenti ketika pasukan Batavia menembakinya dengan meriam barat dari arah perahu maupun dari arah kota. Dikarenakan banyaknya pasukan Batavia yang melarikan diri, membuat pasukan yang lain juga merasa khawatir dan ikut menyelamatkan diri dari gempuran bala bantuan Mataram. Setelah kejadian tersebut membuat pihak Batavia kacau balau yang menewaskan 56 orang prajurit dan 4 warga kota, 20 orang terluka, dan 140 orang lainnya pulang tanpa senjata. Hal ini juga menguntungkan bagi pasukan Mataram yang berhasil merampas 200 senapan tombak, baju zirah, maupun perlengkapan lainnya. Namun 200 orang pasukan Mataram harus ikut tewas. Seandainya pada saat itu bala bantuan Mataram memaksa maju sampai ke kota, mereka pasti sudah dapat memasuki Batavia tanpa perlawanan. Dikarenakan prajurit Batavia yang berada di dalam kota sudah banyak yang terluka dan prajurit yang berada di perahu juga belum kembali. Imbas dari kekacauan yang terjadi tersebut membuat pasukan Batavia mengurungkan niatnya untuk menebang pohon dan meratakan parit-parit. Bahkan bala bantuan Mataram berhasil menutup jalan di dekat kebun milik Space dan mendirikan markas kembali. Batavia tidak hanya sekedar dikepung, tetapi mereka juga dihadapkan akan mahalnya kebutuhan hidup, tekanan dari penyakit dan kematian akibat penyakit disentri yang merambat luas, yang bahkan dialami hampir semua prajurit dan awak kapal Batavia. Sedangkan para budak, tawanan perang, maupun orang-orang Tionghoa hanya sedikit yang sakit dan meninggal. Terhitung ada sekitar 157 prajurit dan awak kapal pasukan Batavia di bulan September sampai dengan Oktober yang tewas karena penyakit. Dan 72 sisanya pasukan Batavia tewas pada saat pertempuran di medan perang. Kedatangan bala bantuan Mataram yang baru atas perintah Sultan Agung Mataram
di bawah pimpinan Tumenggung Suro Agul-Agul, Kiai Adipati Mandurjo dan Upo Santo pada awalnya membuat pasukan bingung, dikarenakan bantuan yang baru ini diperintahkan hanya untuk menyita pakaian, uang, dan candu. Namun keadaan tidak seperti yang diharapkan. Ketika mereka tiba di Batavia, nyatanya mereka terkejut dikarenakan Batavia belum berhasil ditaklukkan. Mau tidak mau, mereka juga harus ikut turut dengan bertempur mati-matian untuk merebut Batavia. Pada awalnya, bala bantuan Mataram yang berkemah di sebelah timur kota, kemudian yang lainnya mendekati kota. Namun pada saat Mataram melihat bahwa tidak ada celah untuk melakukan peperangan, mengingat pasukan sebelumnya di bawah pimpinan Tumenggung Paurekso banyak yang gugur, mereka mengalihkan fokus untuk menyelidiki apakah sungai dapat dibendung untuk memulai strategi yang baru. Dalam mencapai strategi yang baru tersebut, 1000 pasukan dikerahkan selama 30 hari untuk menggali tanah di sebelah selatan kota. Namun ternyata strategi tersebut tidak mengalami banyak kemajuan. Terhitung banyak pasukan Mataram yang mati dikarenakan kekurangan bahan makanan. Di sisi lain, pasukan yang baru juga tidak percaya diri dapat menaklukkan Batavia, seperti apa yang sudah dialami kubu dari Tumenggung Paurekso. Pada akhirnya pasukan memilih meninggalkan Batavia. Pada tanggal 27 November 1628, pasukan bala bantuan Mataram yang dikirim ke Batavia diperintahkan untuk segera merebut kota. Pada awalnya, pasukan yang masuk ke dalam bagian kota berjumlah 100 orang. Lalu malam berikutnya, pada tanggal 28 November, berjumlah 300 orang. Ketika beberapa dari mereka ditimbaki oleh pasukan Batavia, mereka mundur dan tidak melaksanakan apa yang telah diperintahkan di awal. Imbas dari mundurnya pasukan tersebut mengakibatkan mereka dihukum pada tanggal 1 Desember 1628 melalui pengadilan Tumenggung Suro Agul-Agul atas perintah Sultan Agung memutuskan bahwa Kiai Adipati Mandurjo dan Upo Santo beserta anak buah mereka dihukum mati karena tidak berhasil merebut Batavia dan tidak mencerminkan seorang pasukan Mataram yang berani mati. Hukuman yang diterima sangatlah tragis. Ada yang dipancung maupun ditikam dengan tombak dan keris. Mayat-mayat mereka sengaja tidak dikuburkan, dibiarkan sebagai tontonan eksekusi yang kejam. Di antaranya ada sekitar 744 mayat yang dibunuh oleh pasukan Mataram sendiri karena gagal menaklukkan Batavia. Di
sisi lain, dari 30.000 orang Mataram yang sampai ke Batavia, 10.000 diantaranya kembali ke Mataram, dan yang lainnya melarikan diri termasuk Dipati Ukur dan pasukannya, dikarenakan mereka takut dibunuh dan dipaksa untuk berperang sampai mati. Di tengah-tengah kelaparan dan kesulitan, mereka pergi ke pegunungan di belakang Banten dan juga di sekitaran Batavia untuk mencari tempat baru agar mereka terlepas dari kekuasaan Mataram. Pada saat pasukan sampai di Mataram, Tumenggung Suro Agul beserta para bangsawan dibunuh atas perintah Sultan Agung, dikarenakan kubu Tumenggung Suro Agul malah membunuh bangsawan yang dihormati di Mataram, yaitu Kiai Adipati Mandurjo dan Kiai Adipati Uposanto. Padahal Tumenggung Suro Agul diperintahkan untuk menyelamatkan mereka dan hanya diperintahkan untuk membunuh bawahannya saja. Pada tanggal 3 Desember 1628, pasukan yang lain meninggalkan Batavia, dan dengan ini peperangan pertama antara Mataram melawan Batavia berakhir.